wabarakatuh. Anak-anak sekalian SMK Islam Al-Makiyah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita ucapkan motto daripada SMK Islam Al-Makiyah. SMK Al-Makiyah bisa, pasti bisa, harus bisa, sempurna. Mari kita mulai dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar kita diberikan ilmu oleh Allah SWT yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Bab kedua di dalam pelajaran kita membahas tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kompetisi dasar ini kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah ialah meyakini bahwa agama kita mewajibkan kita beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengevaluasi terhadap surat Luqman ayat 13-14 yang mana surat tersebut mewajibkan di samping kita beribadah kepada Allah, kita pun harus berkhidmat atau berbakti kepada kedua orang tua. Apa bunyi daripada surat Luqman ayat 13-14? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayya ilayyal masir. Wa idh qala Luqmanu, dan tatkala berkata Luqman libnihi kepada putranya atau anaknya, dan wa huwa ya'idhuhu, beliau memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau syirik kepada Allah. Karena apa? Karena inna syirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik itu perbuatan dosa yang besar. Itu nasihat Luqman terhadap putranya. Wa wasainal insana, Luqman pun memerintahkan kepada manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, yang mana orang tua itu hamalathu, di antara kedua orang tua yang kita kenal ummuhu, ibunya, wahnan ala wahnin, dengan susah payah beliau mengandung terhadap calon putra atau putri yang beliau kandung itu dengan susah payah selama berapa? 9 bulan umumnya. Wa fisaluhu, dan beliau pula memberikan ASI fi amaini, dalam 2 tahun. Hendak anishkurli, hendaklah kalian bersyukur kepadaku, wali walidaik, dan kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepada Allah kita akan kembali. Itulah bagian daripada terjemah. Di dalam surat ini mengandung, di samping kita beribadah kepada Allah, tidak boleh syirik kepadanya, kita pula di dalam surat ini ada perintah untuk bersyukur kepada Allah. Selain 2 hal tersebut, ini perlu kita pahami bahwasanya seorang ibu, seorang ayah itu punya suatu kewajiban yang beliau lakukan. Selama anak itu selalu berbakti, insya Allah anak itu akan menjadi tumbuh yang baik. Tapi tatkala kebalikannya, anak itu durhaka kepada kedua orang tua, maka mereka akan mendapatkan balasan sesuai apa yang mereka lakukan. Nah, di sini di dalam ayat ini ada perlu kita pelajari, di antaranya
ilmu tajwid. Ilmu tajwid, ilmu untuk tata bahasa, tata cara membaca Al-Quran yang benar. Ada hukum-hukumnya yang kalian harus pahami. Di dalam surat Luqman ayat 13-14 ini diawali dengan wa idh qala, yang menjadi contoh qolanya. Qala ini hukum bacaannya mad tabi'i. Apa alasannya? Ialah ada fathah ya, diikuti alif. Nah itu qala fathah. Setelah qa, huruf qa ada alif atau hamzah di situ, maka dinamakan mad tabi'i. Yang kedua libnihi. Ini apa namanya? Bacaannya qalqalah sughra. Ilmu tajwid qalqalah itu ada dua, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Qalqalah sughra biasanya di tengah kalimat. Contoh libnihi. Nah ini ba yang maksukun dengan suara mantul, maka di sini dinamakan huruf ba bertanda sukun di tengah kata atau di tengah kalimat. Lah yang kubro bagaimana? Yang kubro kalau kita baca yang gampang surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Itu. Jadi ahad itulah bacaan qalqalah kubro, yang sughra libnihi. Perlu kalian pahami ilmu tajwid qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 yang kita kenal dengan toko baju atau qadbu jatin. Qaf, dal, ba, jim, dal itu. Yang ketiga ialah ya'iduhu ya bunayya. Ini bacaan matsilah qasirah, yang mana alasannya huruf ba dhamir berharokat didahului huruf berharokat dan diikuti huruf selain hamzah. Jadi di sini ya'iduhu ya bunayya. Yang keempat ialah la dzulmun azim. Ini ada 2 hukum tajwidnya. Satu, la dzulmun a tanwin dhammah ketemu ain bacaan izhar khalqi. Nah, ini tanwin dhammah tidak boleh dibaca la dzulmun samar ataupun dengung, itu tidak boleh, harus jelas la dzulmun azim. Dan yang terakhir azimun, ini yang menjadi contoh bagian daripada ilmu tajwid yang kita kenal mad arid sukun atau mad aridil sukun. Ada mad tabi'i dibaca waqaf, contohnya ini azimun. Nah itu ya-nya itu contoh mad tabi'i, munnya disukunkan, dimatikan. Jadi azim. Nah ini namanya mad aridil sukun. Waladhdallin atau alhamdulillahi rabbil alamin, itu namanya terakhirnya bacaan mad aridhi sukun. Dan yang kelima wahnan ala wahnin. Wahnan yang menjadi contoh tanwin fathatain ketemu ain. Nah, ini bacaan idhar khalqi juga. Anak-anakku sekalian, di dalam surah Luqman ayat 13-14 ini ada asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab-sebabnya turunnya ayat. Di dalam ayat ini dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu anak muda yang energik, anak muda yang pokoknya bagus di halayak masyarakat, karena di samping dia anaknya baik, Sa'ad bin Abi Waqqas itu berbakti kepada ibunya. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas dengan izin Allah
dia masuk Islam. Di samping tetap berkhidmat, berbakti kepada ibu, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islamnya tidak diberikan izin oleh sang ibu, sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan kebingungan. Sementara sudah masuk Islam, tidak mungkin aku akan meninggalkannya. Sementara ibu pun harus kita hormati, kita bakti, dan lain-lainnya. Rupanya berita masuk Islamnya Sa'ad bin Abi Waqqas terdengar oleh sang ibu, sehingga ibu saat itu kecewa, bahkan mengancam, kalau toh sampai kamu tidak keluar dari Islam, maka aku akan berjemur di terik matahari selama 3 hari dan aku tidak akan makan. Rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bergeming untuk keluar dari Islam. Karena apa? Karena beliau berkonsultasi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya masuk Islam dan saya tidak akan meninggalkan Islam setelah masuk Islam. Tapi di pihak lain aku diberikan cobaan, diberikan suatu permasalahan yang sangat rumit. Apa yang kamu hadapi wahai Sa'ad bin Abi Waqqas? Ibuku mengancam, bahkan sekarang sedang melakukan. Dia berjemur di terik matahari selama 3 hari, dia mogok makan. Lalu Nabi memberikan nasihat kepadanya, hai Sa'ad bin Abi Waqqas, la tusyrik billah, janganlah syirik kepada Allah. Tatkala sudah masuk Islam, maka kamu tidak boleh keluarnya, karena kalau keluar berarti kamu murtad. Lalu apa yang harus kita deketin ibumu, minta, wahai ibu, tinggalkanlah untuk berjemur, tinggalkanlah untuk mogok makan, takutlah kepada Allah, karena Allah SWT akan memberikan pandangan, memberi ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada. Akhirnya dia tidak jadi melanjutkan mogok makannya. Dan yang berikutnya, penjelasan ayat ini perlu kalian pahami. Di samping kita beribadah kepada Allah, kedua kita disuruh bersyukur kepadanya, juga dalam ayat ini pula kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua. Kedua orang tua itu sangat kita butuhkan. Dikarenakan pernah ada seorang sahabat, hadis ini didengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan terhadap kedua orang tuaku? Apa yang harus aku dahulukan di antara kedua? Lalu beliau menjawab, ummuka, summaman. Beliau, siapa lagi? Beliau menjawab, ummuka, summaman. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Summaman, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Disinilah letak daripada seorang ibu untuk anak berbakti kepada kedua orang tua sangat ditentukan. Karena apa? Beliau orang yang pertama, di samping mengandung selama 9 bulan, beliau pula yang merawat sejak lahir sampai dewasa. Semoga dalam hal ini apa yang kami sampaikan untuk kalian bermanfaat, diberikan ilmu yang bermanfaat fitni wa dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.